Para pendengar yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun Anda berada dan apapun yang Anda sedang lakukan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai Anda. Kita berjumpa kembali di dalam Katekisasi Bersama Dengan Kami, yaitu sebuah program yang merupakan bagian dari Reform Broadcasting Ministry atau RBM, sebuah pelayanan divisi pelayanan radio yang dikerjakan oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia atau STTRI yang dulu bernama STT Reform Injili Indonesia atau STTRII. Nah, mulai dari Agustus tahun 2013 ini, nama STT kami berubah menjadi STT Reform Indonesia. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jikalau Anda adalah orang yang menerima panggilan Tuhan untuk melayani Dia, untuk dipersiapkan menjadi hamba-hamba Tuhan purna waktu, untuk menjadi konselor-konselor Kristen yang profesional, atau menjadi pemimpin-pemimpin gereja yang diperlengkapi dengan lebih baik untuk bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang efektif, maka pertimbangkanlah untuk studi di kampus kami yang berlokasi di Jalan Kemang Utara, Jakarta Selatan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jikalau Anda ingin mengenal dan mengetahui lebih lanjut mengenai kampus kami, Anda bisa langsung ke website kami, yaitu www.sttrii.com, www.sttrii.com, atau Anda bisa langsung telepon kami dan kami akan dengan senang hati akan melayani Anda dan memberitahu kepada Anda apapun yang Anda ingin kehendaki, ya apapun yang Anda ingin ketahui di dalam kampus kami, yaitu dengan menelpon kami di nomor 021 799 0357 021 799 0357. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tibalah kita pada pertanyaan yang ke-65 di dalam Katekismus Heidelberg yang sudah kita bahas sejauh ini. Nah, saudara, di dalam pertanyaan dan jawaban nomor 65 ini, kita akan mulai membahas tentang sakramen. Nah, pertanyaan dan jawaban nomor 65 sampai dengan nomor 68 akan membahas mengenai apa pandangan Protestan tentang sakramen. Apa itu sakramen? Apa natur sakramen? Dan mengapa sakramen itu diberikan? Dan nanti mulai dari pertanyaan dan jawaban nomor 69 dan seterusnya, kita akan belajar mengenai sakramen baptisan dan kemudian sakramen perjamuan kudus. Mari kita masuk di dalam pertanyaan yang ke-65 terlebih dahulu. Demikian bunyi Katekismus Heidelberg di dalam pertanyaan dan jawaban nomor 65. Mengingat bahwa hanya iman yang membuat kita mendapat bagian dalam Kristus dan segala anugerahnya, dari manakah datangnya iman yang demikian itu? Atau dengan kata lain, Katekismus Heidelberg ingin memberikan pertanyaan seperti ini. Jika hanya oleh iman kita mendapat bagian di dalam Kristus dan anugerahnya, maka dari mana saudara dan saya bisa memperoleh iman yang seperti itu? Iman yang sejati itu? Maka jawaban dari Katekismus Heidelberg adalah demikian. Bahwa kita mendapat iman yang sedemikian dari Roh Kudus. Nah, Roh Kudus yang seperti apa? Roh Kudus yang bekerja menciptakan iman itu di dalam hati kita melalui satu, pemberitaan Injil yang kudus. Dan kedua,
yang menguatkan pemberitaan Injil itu melalui pemberian sakramen. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sini menarik sekali karena bagi orang-orang Protestan, khususnya orang-orang Reformed, mereka percaya bahwa sakramen maupun pemberitaan Injil itu adalah dua tanda dari gereja yang sejati. Dua tanda utama dari gereja yang sejati, yaitu pemberitaan Injil yang kudus dan administrasi atau pemberian sakramen itu kepada jemaat Tuhan. Mengapa? Karena di dalam dua hal ini, yaitu pemberitaan Injil yang kudus dan pemberian sakramen, kasih dan anugerah Allah disampaikan kepada manusia. Dan ini merupakan satu tujuan dari proyek besar Allah bagi keselamatan manusia, yaitu pemberitaan Injil dan menguatkan orang-orang yang menerima Injil itu lewat sarana-sarana anugerah yang Tuhan berikan. Nah, anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kita disampaikan juga terutama pertama-tama melalui pemberitaan Injil dan yang kedua melalui sakramen. Masih ada cara-cara yang lain tentunya, saudaraku, yang setiap orang memilikinya atau mengalaminya secara berbeda. Tetapi dua hal ini adalah ciri, tanda sejati dari gereja yang sejati, yang taat kepada pemberitaan firman Tuhan, taat kepada prinsip-prinsip kebenaran, dan taat pada pekerjaan dan pimpinan kepada Roh Kudus. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jelas sekali dikatakan di dalam Katekismus Heidelberg ini bahwa iman yang sejati hanya bisa diperoleh bukan dengan cara kita mengerjakan sesuatu, tetapi justru sebaliknya diberikan oleh Roh Kudus melalui pekerjaannya. Sekali lagi, saudaraku, bahwa iman yang kita peroleh bukanlah usaha manusia, kebaikan kita, kebenaran kita, tetapi sebaliknya. Karena Roh Kuduslah yang memberikan kepada kita anugerah itu, yaitu iman yang sejati itu, dan iman yang sejati inilah yang mengubah kita secara radikal dari dalam, yang membuat saudara dan saya bisa percaya, bisa menyerahkan diri kepada Tuhan, bisa menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, dan bahkan kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan atas dosa-dosa hidup yang lama. Dan ini adalah iman yang hidup. Maka iman yang hidup adalah iman yang menghasilkan perbuatan-perbuatan baik. Bukan iman yang diperoleh karena perbuatan-perbuatan baik. Nah, saudaraku, jelas sekali bahwa keselamatan adalah hanya karena anugerah, dimulai dari Allah yang telah menetapkan, memanggil, dan kemudian menjalankan panggilan itu melalui Roh Kudusnya di dalam hati setiap orang-orang yang percaya, yang sudah dipilihnya sejak dalam kekekalan. Nah, kemudian apakah Allah berhenti sampai di sana? Tidak. Dia memanggil kita melalui pemberitaan Injil yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus memanggil orang-orang tertentu, memperlengkapi mereka untuk menjadi pemberita-pemberita Injil. Roh Kudus membangkitkan orang-orang tertentu untuk menjadi saksi-saksi Kristus melalui kehidupan mereka. Dan melalui pemberitaan Injil seperti inilah anak-anak Tuhan dikuatkan. Dan bukan hanya itu. Di dalam institusi gereja, Allah telah menetapkan juga satu cara yang luar biasa untuk menguatkan iman kita, yakni pemberian sakramen. Maka kita perlu bertanya, apa itu sakramen? Di dalam pertanyaan nomor 66, Katekismus Heidelberg bertanya, apa itu sakramen? Maka jawabannya adalah bahwa sakramen adalah tanda dan metrai yang kudus serta kasat mata yang telah ditetapkan oleh Allah. Melalui penerimaan sakramen, diterangkannya dan dimetraikannya kepada kita secara lebih jelas lagi janji-janji Injil, yaitu bahwa Dia menganugerahkan kepada kita pengampunan semua dosa dan hidup yang kekal, hanya berdasarkan anugerah
karena korban Kristus yang satu-satunya itu telah terjadi di kayu salib. Sekali lagi, saudaraku, di sini adalah kita melihat bahwa sakramen adalah pemberian Allah. Ini adalah tanda dan meterai yang kudus, yang Tuhan sudah tetapkan, Tuhan perintahkan gerejanya untuk melakukan. Dan sekali lagi, sakramen bukanlah jalan menuju keselamatan. Tetapi sakramen adalah tanda atau meterai yang membuat saudara dan saya, orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus itu, menjadi semakin kuat. Karena kita menerima tanda dan meterai itu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita pergi keluar kota atau keluar negeri dengan menggunakan pesawat terbang, maka kita akan melakukan pembayaran untuk mengganti ongkos tiket. Nah, ketika kita membeli tiket itu, maka tiket itu telah dibayar. Ya, tiket itu sudah dibayar karena kita sudah membayarnya. Dan kemudian, saudaraku, untuk membuktikan, untuk meyakinkan orang lain dan juga diri kita, jangan-jangan kita hanya berpikir seperti itu. Nah, ini untuk buktinya, maka ketika kita membeli tiket, kita mendapatkan tiket itu dalam bentuk print out. Bisa itu lewat email, ya. Bisa juga lewat smartphone kita. Atau apapun yang dicetak, yang terlihat, yang sebenarnya berusaha untuk menyimbolkan dengan cara yang terlihat, visible, sesuatu yang sudah dilakukan di masa yang lampau yang tidak terlihat. Nah, di dalam hal kita membeli tiket ini adalah bahwa kita sudah membayar, pembayaran itu sudah dilakukan, tetapi kan kita tidak melihatnya. Orang lain juga tidak melihatnya. Nah, sebagai bukti bahwa kita sudah membayar, kita mendapatkan tiket yang kita bisa print out dari komputer kita bisa mendapatkan buktinya dari smartphone kita yang kita menerima SMS, ya. Nah, itu kita buktikan, kita tunjukkan kepada orang lain dan juga kepada diri kita bahwa kita sudah membayar dan sudah mendapat tiket itu. Nah, ini bedanya dengan sakramen, saudaraku. Di dalam, kalau kita pergi beli tiket, itu kita sendiri yang membayar. Tetapi dalam sakramen, pembayaran itu sudah dilakukan oleh Allah sendiri. Yesus Kristus, satu-satunya jalan keselamatan yang kita percaya dalam Alkitab, telah membayar dengan lunas hutang-hutang dosa kita di hadapan Allah. Bukan hanya untuk dosa pada masa lampau, tetapi dosa pada masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dia sudah membayar lunas sehingga saudara dan saya bisa berdiri di hadapan Allah dengan hati nurani yang murni. Yaitu karena kita sudah disucikan, dibenarkan, diangkat, diadopsi menjadi anak-anak Allah. Nah, saudaraku, kita melihat di sini bahwa sakramen sekali lagi bukan jalan manusia untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi sakramen adalah jalan dari Allah untuk menguatkan kita yang gampang sekali terombang-ambing ini, untuk meneguhkan iman kita yang kita sebagai manusia ini sangat-sangat mudah untuk jatuh, rapuh, dan mudah untuk melupakan anugerah Tuhan yang kita sudah terima. Nah, untuk menguatkan kita yang lemah ini, untuk meneguhkan kita yang rapuh ini, Allah memberikan sakramen kepada kita. Jadi ini adalah anugerah Allah berikutnya yang menolong kita untuk tetap berpegang teguh, merangkul erat anugerah yang Tuhan sudah berikan di dalam Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, setiap kali kita menjalankan sakramen, marilah kita tidak lagi berpikir bahwa sakramen ini adalah usaha saya untuk bisa memenangkan hati Allah. Nah, itu sama sekali tidak sesuai dengan Alkitab. Justru sebaliknya, Allah lah yang sebenarnya sedang bekerja menguatkan kita karena Dia tahu kita adalah orang-orang yang lemah.
Nah, saudaraku, sehingga ketika kita itu masuk di dalam sakramen, kita bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang lain berdiri di depan altar, menerima sakramen itu. Sebenarnya saudara dan saya adalah penerima, dan Tuhanlah yang memberi melalui gerejanya. Tuhan yang mengundang kita, Tuhan yang memberi kita sakramen itu. Entah itu adalah baptisan atau perjamuan kudus, itu adalah inisiatif murni dari Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita mengucap syukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dia bukan hanya menyelamatkan kita, tetapi Dia juga menguatkan kita senantiasa sampai suatu saat nanti kita akan berjumpa dengan Dia. Dan pertanyaan 67 dari Katekismus Heidelberg melanjutkan, jadi apakah keduanya, yaitu firman dan sakramen-sakramen, ditetapkan dengan tujuan agar olehnya iman kita diarahkan kepada kurban Yesus Kristus pada kayu salib itu sebagai satu-satunya dasar keselamatan kita? Maka jawab dari Katekismus Heidelberg yaitu ya. Roh Kudus mengajarkan kepada kita dalam Injil dan meneguhkan melalui sakramen bahwa keselamatan kita yang sempurna berdasarkan kurban Kristus Yesus yang satu-satunya telah terjadi bagi kita pada kayu salib. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jelas sekali bahwa Roh Kudus mengajarkan kepada kita di dalam Injil tentang keselamatan itu. Dan meneguhkan iman kita melalui sakramen yang terlihat. Melalui sakramen yang kita rasakan, kita kecap, kita lihat dengan mata kepala kita. Dan ini semuanya adalah anugerah Tuhan. Supaya saudara dan saya hidup di dunia ini tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Maupun juga oleh mood manusia. Perasaan manusiawi kita yang seringkali naik turun. Tapi marilah kita melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan, dan Tuhan dimuliakan lewat ucapan syukur kita. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam pertanyaan nomor 68, Katekismus Heidelberg bertanya, berapa jumlah sakramen yang ditetapkan Kristus dalam perjanjian baru? Maka jawaban dari Katekismus Heidelberg adalah 2, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Tradisi Gereja Roma Katolik menambahkan 5 yang lain, jadi ada 7. Nah, tetapi dalam pandangan Protestan, kita percaya bahwa hanya ada 2 sakramen yang telah ditetapkan oleh Kristus sendiri dalam perjanjian baru untuk gerejanya lakukan, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Apakah itu sakramen baptisan kudus? Dan apa itu sakramen perjamuan kudus? Nah, kita akan mendengarkan, kita akan mempelajari bersama 2 sakramen ini dengan lebih detail pada sesi-sesi selanjutnya. Nah, kiranya Tuhan memberkati kita semua dan senantiasalah kita mengingat-ingat kasih anugerah Tuhan lewat Yesus Kristus yang telah menjadi korban penebusan yang tuntas untuk keselamatan kita. Dan dengan ungkapan kasih syukur di dalam anugerah Tuhan itu, marilah kita hidup berpadanan dengan Injil yang telah memanggil kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati keluarga Anda. Bersama dengan kami, RBM, Reformed Broadcasting Ministry yang dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Reformed Indonesia di Jalan Kemang Utara, Jakarta Selatan. Tuhan memberkati kita semua.